Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratina bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ila jami'i qanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya syuhada wa sholihin wal ulama il musannifin malaikatil muqarrabin son guru kita semua khususnya Taufiq Hadal Kitab yaitu Hujjatul Islam Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan guru-guru kita semua wa usulihim wa furu'ihim wa risalsilatihim syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa inna amaral lisana ayyadhkura dzakara wa inna amaral yada antabtisha batosat. Kita sampai di bab 6 ya. Kalau di sini bab 6 sudah dijelaskan di eh, penjelasan yang lalu bahwa as-syahwatu wal ghadabu wa manaziluhum fil yadaini wa rijlaini wal ainaini. Jadi tempatnya syahwat wal ghadab itu di dalam, di tangan, di kaki, di mata, di telinga, dan semua tempat. Lalu yang disebut sebagai laskar batin adalah ad-dimal, yaitu otak dalam hal ini imajinasi, watafakkur, wal khifdi, watadakuri, wal wahmi. Jadi al-khoyal itu imajinasi, tafakkur itu kemampuan berpikir, wal khifdi kemampuan memori, watadakuri kemampuan sensorik, motorik ya. Jadi nek wal khifdi itu nek iso mbok bayangke iku sensorik, menangkap, lalu disebut. Ya. Jadi kita mengingat lalu bisa nyebut ingatan. Jadi wal khifdi itu mengingat, watadzakuri bisa menyebut ingatan. Wal wahmi dan kemampuan menduga. Lalu kekuatan-kekuatan itu khas ya. Jika lemah salah satunya maka ibarat tentara pasukan itu jadi lemah. Hatilah yang menjadi amirnya fil qalbi wa huwa amiruhuma. Hati menjadi apa namanya? Menjadi pemimpin bagi keduanya, baik laskar lahir, yakni laskar lahir tadi syahwat wal ghadab, lalu laskar batin yaitu kemampuan-kemampuan fungsi-fungsi intelektual ya. Fa in amaro jika memerintahkan kolbu al-lisana kepada lidah, ayat kuro, di ayat kuro itu untuk menyebut zakaro maka menyebut, makanya zakaro ayat kuro itu makna awalnya nyebut ya. Jadi zikir itu makna dasarnya menyebut dengan lisan. Lalu setelah menyebut dengan lisan, eh, makna itu lalu diperdalam, bukan hanya menyebut dengan lisan, tapi juga menyebut dengan hati atau lisanul kolbi. Wa in amaro jika memerintahkan kolbu al yada akan tangan, antabetisa untuk beraktivitas, untuk bertindak, misalnya untuk memegang, batosat maka memegang. Jadi memegang atau tidak memegang, bicara atau tidak bicara, tergantung kolbu yang memerintahkan. Tentu itu nanti ada perkecualian ya. Misalnya orang stroke gitu. Orang stroke kolbunya pengen megang, tapi nggak bisa. Jadi orang dengan problem saraf misalnya, kakinya harusnya bisa bergerak ke kanan, bisa bergerak, bisa memutar. Tapi orang problem saraf misalnya, kakinya walaupun
dia pengen bergerak ya tidak bergerak. Itu tentu ada apa namanya perkecualian semacam itu. Wa in amaro dan jika memerintah kolbu arrijla akan kaki antas a untuk jalan. Saat semaka kaki itu jalan. Maka dalika maka demikianlah juga al hawasu panca indera al khomsu yang lima. Jadi panca indera yang lima juga gitu. Maksudnya diperintah oleh kolbu. Kupingmu harap mendengarkan apa, itu yang merintah kolbu. Maka kolbu di sini itu apa sebagai amirnya ya, sebagai amir bukan ya, pakai al hamzah amir memerintah. Ini kayak belajar ilmu saraf sebenarnya. Ya. Kalau ilmu saraf kan dimag itu otak sebagai saraf pusat, lalu ada jadi saraf pusat itu ada dua, otak dan tulang belakang. Lalu di tulang belakang itu ada saraf tepi, ya, ada saraf tepinya. Nah, nanti saraf tepi itu diperintah oleh saraf pusat. Nah, cuma kalau di dalam tasawuf itu ternyata bukan otak yang merintah, tapi kolbu. Nah, kolbu itu maknanya makna secara fisik jantung. Maka coba ini sebenarnya kalau di buku siapa itu? Yang coklat itu siapa? Eh, yang tulisannya sangat bagus tuh ya. Eh, yang bukunya dipinjam tuh ya, yang saya tanyain kemarin. Nah, ya, Becoming Supernatural yang nulis apa itu? Nah, Becoming Supernatural ya. Joe Dispenza. Ya, Joe Dispenza. Kalau sampean baca itu sudah di situ ada penjelasan sekitar 4 sampai 5 halaman yang menjelaskan hipotesa bahwa otak diperintah jantung. Karena kalau menurut Joe Dispenza dengan beberapa tulisan-tulisan ilmiahnya ya, saraf yang dari jantung ke otak itu lebih banyak daripada otak yang ke jantung. Itu alasan pertama. Alasan kedua, jantung dibentuk oleh dalam embriologi ya, di dalam tubuh kita waktu ibu hamil, yang terbentuk pertama kali denyut jantung, bukan otak. Berarti jantung mendahului otak secara embriologis. Jadi ada alasan embriologis mengapa lalu berhipotesa dan hipotesanya selaras dengan ini, selaras dengan apa buku tasawuf ya. Jadi hipotesanya bukan otak merintah jantung, tapi jantung memerintah otak. Kemudian sampean belajar ilmu saraf sampai hari ini ya, ilmu saraf kedokteran yang populer, yang apa mainstream ya. Ya, kalau yang mainstream ya nganggapnya jantung diperintah otak, bukan bukan otak diperintah jantung. Tapi kalau dalam misalnya kita baca ini, kita baca kitab Kimia Usahadah ini, kolbu yang memerintah lisan, kolbu yang memerintah tangan, kolbu yang memerintah kaki, kolbu yang memerintah panca indera. Kalau di dalam Kimia Usahadah ini, otak itu hanya apa namanya? Tempat tadi, tempat al-khoyal, at-tafakkur, wal-khifdi, wa tadzakur, tapi nggak merintah. Dia nggak merintah dia apa ya? Dia alatnya kolbu. Jadi yang merintah tetap kolbu kalau dalam kitab ini ya. Nah itu semacam ini ya, semacam apa? Tesis antitesis yang semacam apa namanya? Perdebatan yang memang sangat layak untuk dibahas sebenarnya. Sebab kalau nanti kita lalu larut dalam ilmu kedokteran barat yang bukan semua ilmu kedokteran barat ya, yang mainstream sampai hari ini maksudnya. Maka nanti bahasan-bahasan semacam ini kan nggak bermakna lagi kalau gitu. Berarti kita harus mengubah al-kolbu sebagai adima, sebagai otak berarti. Padahal enggak, al-kolbu itu padahal sudur lah ya. Toh. Nah kan jadi nggak gatok itu. Nah ini kan semacam apa namanya?
eh, hal yang kontroversial ya. Kontroversi antara ada kontraversi. Ada versinya kedokteran barat, ada versinya tasawuf dan kedokteran modern atau spiritualitas modern. Yang itu bisa kita baca. Makanya saya sering nge-share itu ya tentang Joy Dispenza itu. Karena di situ pembahasannya cukup lumayan rinci dan sangat logis. Jadi itu apa ya namanya? Wacana-wacana yang sangat layak kalau mau belajar betulan ya. Maksudnya mau mau secara ilmiah kita bahas tasawuf ya, harus mau masuk ke ruang-ruang kayak gitu. Kecuali nggak mau dibahas secara ilmiah, harus percaya ngono ya sudah ya nggak apa-apa juga. Wa kadzalika dan demikian itulah al-hawasu al-khamsu ya. Panca indera juga begitu, tergantung perintah dari kolbu, bukan dari otak ya kalau di sini. Kata yakfadho, hingga menjaga kolbu itu nafsahu akan dirinya. Kaimayat dakhiru zata, supaya menyimpan azada akan bekal ya. Lid daril akhirah di nanti kelak di daril akhirah ya. Dari itu ya rumah akhirat atau nanti di alam akhirat. Jadi si kolbu itu harus menjaga dirinya agar menjaga dirinya dengan cara apa? Yang menjaga yang diperintah tadi. Jangan sampai lisan ngomong sengelek. Jangan sampai tangan berbuat yang buruk. Jangan sampai kaki berjalan di tempat yang salah. Jangan sampai panca indera digunakan untuk keburukan. Maksudnya gitu. Kata yahfadoh hingga bisa menjaga kolbu itu nafsu akan dirinya. Kaima yaddakhiro. Supaya menyimpan kolbu azada akan bekal lidaril akhirah. Kelak di alam akhirat. Oh yahsula dan menghasilkan asoidu buruan. Ya, tujuannya al-kolbu itu kan apa saadah ya. Kan kebahagiaan. Jadi asoidu di sini bisa dimaknani menghasilkan kebahagiaan atau buruannya itu apa sih? Kolbu itu tujuannya. Ya. Kan kalau di yang bab-bab sebelumnya kan ada begini. Wal kolbu makhlukun li amalil akhirah tolaban li sa'adatihi. Nah, sa'adatuhu ma'rifatu rabbihi. Jadi kolbu itu diciptakan untuk beraktivitas akhirat, untuk mencari kebahagiaan, di mana kebahagiaannya adalah ma'rifatullah. Jadi wayak sula menghasilkan asoidu buruannya, yaitu tadi ma'rifatullah. Watatimu dan sempurna at-tijaratu perdagangannya, imbal baliknya. Oh ya jemaah dan mengumpulkan badros sa'adati akan benih-benih kebahagiaan. Badros sa'adah menyimpan benih-benih kebahagiaan. Wahaulai dan laskar itu ta'i'una itu taat lil kolbi bagi hati. Kama sebagaimana annal malaikata sesungguhnya malaikat ta'i'una itu dia taat lirobbi kepada Tuhannya subhanahu wa ta'ala. La yukhalifuna tidak bisa memberontak, tidak bisa berbeda, tidak bisa melawan amrohu akan perintah Allah. Jadi posisi tubuh kita atau laskar tadi, laskar dohir batin, terhadap kolbu itu seperti posisi malaikat terhadap Allah. Jadi kalau al-kolbu bisa memerintah tadi, Allah juga bisa memerintah malaikat. Ya semutlak itu, ya semutlak itu. Nah maka dari bab ini sebenarnya eh, kita harus membahas secara lebih luas ya, secara lebih rinci tadi yang saya sebut tadi. Apakah al-kolbu itu, karena kalau di sini kan tadi al-kolbu itu yang memerintah. Padahal selama ini yang disebut sistem saraf itu nggak ada jantung, nggak ada ya. Ya sampai naik jantung bahkan objeknya saraf kan, objeknya saraf simpatis, parasimpatis ya. Objeknya saraf otonom itu jantung. Jadi kalau saraf simpatisnya yang aktif ya berarti jantungnya berdegup kencang. Kalau saraf parasimpatisnya yang aktif, jantungnya akan apa namanya berdegup dengan lebih lambat.
Nah, itu kemarin saya yang sudah datang bukunya itu Mas, yang reduksi stres itu, yang terjemahan. Kan sudah datang tuh. Ada di situ itu pengobatan biofeedback ya. Jadi kan sampai pernah dengar Mas, biofeedback. Jadi biofeedback itu mengobati dengan ukuran biologis. Nah, ukuran biologis itu kalau di buku itu disebut ya, itu gelombang otak. Makanya kalau kita nerapi pikir pakai gelombang itu namanya biofeedback. Jadi dapat feedback dari tanda biologis gitu. Nah, atau apa? Kalau saya sering nyebut itu tanda fisik, tanda biologis itu, biomarker. Ya. Jadi pakai biomarker. Lalu ada gelombang otak tadi. Terus ada macam-macam sih, ada hormon, ada macam-macam. Nah, tapi di situ itu malah yang sering dipakai itu malah ini nadi itu, denyut jantung itu. Dan paling sederhana itu. Paling sederhana dan bisa dilakukan. Bahkan nek di buku itu kan tahun 97 97 kalau nggak keliru atau 95 ya. Buku itu ya. Di situ masih tercatat bahwa gelombang otak itu kontroversi masih. Jadi pemakaian tanda biologis di gelombang otak itu kalau di situ di apa di buku itu tahun itu loh ya. Dan itu tahun terbitnya itu 95 atau 97 buku itu. Nah, itu dia gelombang otak disebut kontroversi masih. Malah yang meyakinkan adalah nadi. Pakai alat itu atau bisa diraba ya betul. Nah, nah nadi. Nah, jadi itu sebenarnya kita harus. Nah, tapi kalau sekarang nggak tahu ya dengan ilmu teknologi yang baru apakah itu masih kontroversi apa enggak. Tapi dari situ kita jadi bisa pakai itu memang bisa pakai. Jadi oh ya yang dipakai anu apalagi apa? Biofeedback itu bisa dari ini suhu. Jadi orang itu kalau stres suhunya turun. Jadi kalau saraf simpatisnya itu terlalu kuat, suhunya turun. Kalau saraf parasimpatisnya dia anu dia naik. Nah, tapi kalau di buku itu disebut kesulitan karena sensitivitasnya alat ya. Tapi pada prinsipnya begitu. Lalu ada pembukaan pori-pori galvanic skin yang saya sering cerita itu. Juga bisa pakai itu. Lalu pakai tiga otot. Makanya kan ada buku yang saya nyebut apa relaksasi muscle progresif gitu. Yang saya orangnya gini gini lalu direlakan gitu. Jadi untuk ini terus relax. Ini relax itu masker apa namanya? Relaksasi muscle progresif dengan jadi relaksasi dengan cara menegangkan otot terus dirilekskan. Nah, itu ada tiga di situ. Ada tiga otot yang paling penting itu otot di sini. Namanya otot frontalis itu. Makanya sangat gini itu terus kita kalau kita apa pikirannya judek atau pusing misalnya secara fisik ya, diginikan terus rileks. Diginikan 5 detik terus rileks. Yang kedua otot masseter. Masseter itu otot yang menghubungkan antara rahang atas rahang bawah di sini. Ini otot masseter. Makanya orang itu sebenarnya kan sampean nek gek mangkel atau gek stres itu kan sering menggunakan ini tanpa sadar kan. Ya kan jadi apalagi marah. Marah kan sering geget ini kan. Nahan marah misalnya sampean guyu aslinya orang guyu tapi kan aslinya ramah tapi sampai mangkel itu kan di sini itu. Lalu otot trapesius. Nah, itu ada alat di situ dia ini ditempel di sini alatnya. Di otot frontalis, otot masseter sama di sini. Namanya biofeedback. Jadi kalau relaksasi berarti nanti akan ada tandanya. Oh, otot ini rileks. Gitu. Nah, itu namanya biofeedback. Jadi biofeedback itu bisa gelombang otak loh itu ditulis ya. Bisa nadi, bisa buka nutupnya pori-pori. Ya galvanik itu pakai skin galvanik apa. Lalu yang ketiga bisa pakai tadi, jadi pakai alat pengukur ketegangan otot lah. Nah, namanya biofeedback. Tapi di situ yang sangat saya anu ya ternyata nadi itu. Apa? Ya berarti pakai apa oximeter itu paling sederhana sebenarnya. Dan itu ada buku yang bisa kita jadikan rujukan ya. Nah, itu jadi
Orang relaksasi kan terjadi saraf simpatis, parasimpatis. Nah, selama ini kita menganggap jantung itu objeknya. Objek dari saraf simpatis, parasimpatis yang di otak kan. Saraf pusat, lalu ada saraf perifer. Saraf perifer itu ada dua, saraf otonom dan saraf sadar. Nah, yang saraf otonom ini kan ke jantung. Lalu kita menganggap jantung itu atau kolbu sebagai objek dari saraf otonom tadi. Tapi kalau di sini dia objek apa subjek? Kalau di kalau di kitab kimia usaha ada. Nah, kalau kita menganggap objek, ya berarti otak apa sebagai subjek, lalu kolbu sebagai objek. Nah, padahal di sini kan enggak. Wong adimal, al khoyal, tafakkur, khifat, atadzakkur, waham, itu tentara dia. Tentaranya kolbu lah. Berarti kan kolbu yang merintah mereka. Nah, mungkin dulu sebelum saya membaca Joy Dispenza, saya bingung tenang. Karena itu sangat bertolak belakang. Jadi angel jelaskan. Sulit menjelaskan Al-Quran dalam konteks hadis misalnya. Kan hadis ada. Inna fi jismi bani Adam mudgotun. Idza soluhat soluhat jasadu kullu. Idza fasadat fasadat jasadu kullu. Ala wahyal qolab. Loh. Mengapa ala wahyal dimag harusnya? Kira kok enggak otak kok kolbu. Itu bertolak belakang. Itu yang dulu saya waktu kuliah itu stresnya nengkono itu aslinya. Salah satu yang membuat saya bingung. Yang membuat bingung. Tapi setelah Joy Dispenza saya baca beberapa tulisan itu ya. Jadi itu kita ya mungkin memang ya tapi ya tetap harus hipotesa ya memang kayak gitu itu ya perdebatan tapi minimal kita sudah tahu alasannya gitu jadi ada tiga alasan itu alasan embriologis bahwa jantung atau kolbu itu lebih dulu terbentuk daripada otak yang kedua serabut saraf yang dari jantung ke otak lebih banyak 3 kali lipat atau berapa gitu daripada yang dari otak ke jantung. Memang otak mempengaruhi jantung, tapi jantung lebih mempengaruhi otak. Kan begitu kalau logikanya. Terus yang ketiga apa saya lihat? Alasan-alasan tadi itu. Maka kalau kita pakai Mas Ika kan dulu punya buku Solar Plexus ya. Nah, ada buku ya. Karena otak itu ada tiga, ada otak di jantung, ada otak di kepala, ada otak di jantung, dan ada otak di solar plexus atau di perut ya. Jadi otak pencernaan. Nah, jangan-jangan memang otak di jantung itu, ya jangan-jangan lagi kan kita belum membaca. Nah, jadi dari situ kita, ya kalau mau saintifik harus mau mau berdebat kayak gitu ya. Tapi berdebat itu bukan berdebat lisan, ya berdebat lewat tulisan-tulisan gitu. Kita baca ini, kita baca ini. Ini kenapa kita perlu bahas ini? Karena kalau di dalam tasawuf jelas begitu. Jadi al-qalbu itu amiruhuma. Qalbu itu adalah pemimpin bagi apa tentara fisik yang berupa emosi as-sahwatu wal ghadab ya. Dan panca indera yang anunya dari panca indera tadi dapatnya ghadab kan dari panca indera. Dan juga ada tadi apa laskar batin atau yang di dalam berupa kemampuan-kemampuan intelektual. Ada al-khoyal, ada tafakur, ada dan itu pemimpinnya adalah kolbu. Nah, sehingga dari situ kita eh, harus betul-betul memahami bener nggak secara secara apa kedokteran itu selaras apa enggak. Karena kalau nggak selaras nanti bingung jelaskan itu. Jelaskannya jelas bingung. Ya. Lalu nanti kalau bingung ya jadi susah. Jadi mau diilmiahkan kan susah, wong bingung. Ya saya kira itu ya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.